Halo Sobat Tropmed, selamat datang di Tropmed As. Perkenalkan, saya Dr. Ida dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Hari ini kita akan mencoba bertanya dan menjawab seputar cacar monyet. Oke, saya akan mulai ya untuk pertanyaan yang pertama. Apakah vaksin cacar biasa bisa menghalau cacar monyet pada anak? Ya, ini pertanyaan yang menarik ya. Ada vaksin cacar biasa, ada cacar monyet. Jadi memang kita pernah ada penyakit namanya cacar. Tetapi penyakit cacar ini dengan pemberian vaksinasi yang adekuat dinyatakan pada awal tahun 80-an sudah tereradikasi, sudah bisa diberantas dari muka bumi. Sekarang kita menemui ada penyakit baru namanya cacar monyet. Yang ditanyakan apakah vaksin cacar yang dulu kita pakai untuk cacar biasa bisa kita pakai? Secara data yang ada, memang vaksin cacar yang biasa itu masih memiliki kemampuan efikasi sekitar 85% untuk bisa diberikan pada kasus cacar monyet. Ya, jadi ada tiga jenis vaksin yang tersedia untuk cacar dan itu bisa diberikan untuk cacar monyet. Hanya saja vaksinasi cacar monyet ini tidak dalam skala untuk diberikan kepada semua orang ya. Hanya beberapa orang populasi yang berisiko yang itu perlu diberikan vaksinasinya. Jadi kelompok yang berisiko itu termasuk di dalamnya adalah orang-orang atau individu yang memiliki kekebalan tubuh yang rendah ya oleh karena satu penyakit tertentu, orang-orang yang memiliki perilaku berisiko, misalnya kelompok yang memiliki perilaku seksual yang berisiko, itu termasuk di antara populasi yang perlu mendapatkan vaksinasi untuk cacar monyet ini. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini soal cacar monyet dan cacar air. Ya. Itu katanya berbeda. Tapi bedanya apa? Nah, cacar monyet atau di dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai monkeypox dan cacar air atau yang kita kenal sebagai chickenpox ya, itu memang memiliki kesamaan dan juga memiliki perbedaan. Kalau kita lihat dari asal muasal penyebab virusnya untuk cacar monyet itu kan disebut sebagai monkeypox virus monkeypox. Kalau cacar air itu varicella zoster virus, gitu ya. Jadi virusnya berbeda, keluarganya atau familinya itu juga berbeda. Jadi kalau monkeypox dari Poxviridae, ya kalau chickenpox atau cacar air itu dari herpes viridae. Jadi memang famili atau keluarganya juga berbeda. Memiliki sedikit kesamaan dalam hal gejala-gejala, istilahnya gejala-gejala awal ya atau gejala prodromal, ada demam, kemudian seperti kelesuan, seperti gejala-gejala virus pada umumnya. Tetapi yang menonjol perbedaannya adalah pada karakteristik dari kelainan kulitnya. Ya. Kalau di cacar air itu dalam satu waktu kita bisa melihat bahwa wujud kelainan kulitnya itu bermacam-macam. Mungkin ada di muka yang dalam bentuk kemerahan, mungkin di lengan ada sudah dalam bentuk lenting gitu ya, yang ada isi
airnya mungkin di kaki sudah dalam bentuk yang hampir mengering ya. Nah, sementara kalau di cacar monyet, monkeypox itu hampir semua wujud kelainan kulitnya sama. Jadi memiliki bangunan ya lenting, kemudian berisi cairan, cairannya nanti bisa berwarna kekuningan, kadang-kadang di tengahnya itu akan membentuk seperti cekungan berwarna kehitaman ya. Kalau dalam bahasa medis disebut sebagai umbilicated gitu ya, ada cekungan berwarna hitam. Bentuknya akan terlihat sama di semua bagian tubuh, baik itu di muka, mungkin di badan dan di lengan atau tangan dan di kaki. Sementara kalau cacar air itu di berbagai tempat berbeda tahapan bentuk kelainan kulitnya. Itu salah satu yang perbedaan dari sisi kelainan kulitnya. Perbedaan yang lain, cacar air biasanya lebih banyak menyerang pada kelompok usia anak ya. Sementara cacar monyet ini setidaknya kasus yang dilaporkan termasuk yang di Indonesia itu lebih banyak pada orang dewasa ya. Dan memiliki keparahan yang sedikit lebih berat dibandingkan dengan cacar air. Ini ada pertanyaan lagi terkait kalau sudah pernah terkena cacar, apakah masih bisa terkena cacar monyet? Jadi saya sempat menyinggung di awal bahwa penyakit cacar ini sudah tereradikasi ya, sudah bisa diberantas dari muka bumi di tahun awal 80-an ya. Jadi sebetulnya sudah tidak ada lagi kasus-kasus cacar ya. Tapi karena sudah sekian lama waktunya dan tidak banyak juga ya yang bisa kita cari sumber-sumbernya tentang apakah mereka yang sudah pernah kena cacar kemudian masih bisa terkena cacar monyet. Ada yang menyebut bahwa masih bisa tetapi kemungkinannya akan bergejala ringan. Tetapi sekali lagi data-data itu sangat sedikit ya karena memang penyakit cacar sudah lama tidak ada dilaporkan di dunia ini. Ya, jadi mungkin jawaban saya juga relatif tidak terlalu spesifik ya, karena memang datanya agak sedikit tentang hal itu. Oke, berikutnya pertanyaan tentang bagaimana penularan penyakit cacar monyet. Ya. Jadi penyakit cacar monyet ini penularannya dari manusia ke manusia paling banyak melalui kontak, jadi direct contact ya. Direct contact jadi kontak langsung. Kontak langsung seperti apa? Ya contohnya adalah kontak langsung dari kulit orang yang sedang terinfeksi cacar monyet bersentuhan dengan orang lain. Jadi dari skin to skin contact itu jelas bisa menjadi media penularan ya. Kemudian kontak yang lain ini juga bisa terjadi melalui misalnya hubungan seksual. Orang yang sedang mengalami penyakit infeksi ini berhubungan seksual dengan orang lain, maka itu juga bisa terjadi penularan. Kemudian bisa juga terjadi penularan secara vertikal dari seorang ibu ya yang sedang mengandung terkena infeksi cacar monyet kepada janin yang dikandungnya ya. Kemudian melalui tetap lewat jalur kontak tetapi secara tidak langsung. Misalnya orang yang terkena penyakit cacar monyet dia menyentuh benda-benda yang ada di sekitarnya ya, mungkin dari luka di kulitnya itu, kemudian dia menyentuh barang-barang, kemudian barang-barang itu disentuh oleh orang lain ya. Nah, ini juga bisa menjadi media untuk terjadinya penularan. Di samping sebagian kecil itu bisa juga menularnya melalui droplets ya. Mungkin teman-teman droplet juga sudah tidak asing lagi dengan istilah droplet karena kita baru saja melewati pandemi COVID ya. Droplet itu adalah percikan udara yang keluar pada saat kita bicara, kita bersin-bersin, kita batuk. Nah, ini juga bisa menjadi media penularan. Tetapi yang paling sering untuk cacar monyet adalah yang tadi direct contact. Ya.
Baik, sahabat Dropmed, pertanyaan berikutnya ini tentang sebenarnya bagaimana asal muasal penyebaran cacar monyet di Indonesia. Ya, kasus cacar monyet pertama kali di announce itu ya, disampaikan di media itu pada tahun 2022 ya, bulan Agustus 2022. Waktu itu oleh juru bicara Kementerian Kesehatan disampaikan bahwa di Indonesia sudah terkonfirmasi satu kasus cacar monyet terjadi pada seorang laki-laki dewasa yang memang memiliki riwayat ya perjalanan ke beberapa negara yang di sana memang sudah dilaporkan terjangkit cacar monyet. Jadi memang ini pelaku perjalanan. Kemudian beberapa waktu setelahnya juga dilaporkan kasus-kasus yang lain. Mungkin sampai saat ini sekitar 8 kasus yang sudah terkonfirmasi sebagai cacar monyet. Dan untuk kasus yang pertama, gejalanya tidak terlampau berat, penderitanya juga tidak membutuhkan perawatan di rumah sakit. Waktu itu cukup dengan isolasi mandiri dan juga penanganan terhadap kondisinya. Dan kesemua kasus yang ada di Indonesia terjadi pada orang dewasa, sebagian terjadi pada penderita juga dengan imun yang memiliki kekebalan yang rendah ya, termasuk pada individu dengan penderita HIV. Ya, pertanyaan berikutnya nih, pertanyaannya bikin deg-degan ya. Apakah cacar monyet akan seperti COVID-19 yang jadi pandemi? Oh, no. Gak mau lah ya, Pak. Belum selesai pandemi COVID, jangan ada lagi. Meskipun kita tidak pernah bisa ya secara penuh memprediksi bahwa tidak akan ada pandemi. Itu chance untuk ada pandemi mungkin tetap harus kita mitigasi, bahwa kita harus waspada bahwa mungkin akan ada pandemi. Tapi kalau ditanyakan tentang bagaimana peluangnya cacar monyet itu bisa menjadi pandemi seperti COVID-19, tampaknya mungkin tidak sebesar pandemi COVID-19. Pertama dari sisi moda penularan atau transmisi. Kalau COVID-19 kan mudah sekali menular ya, melalui droplet ya. Kalau cacar monyet tadi kita tahu yang paling mungkin terjadi penularannya adalah direct contact ya, dari bersentuhan langsung ya dengan orang yang memang sedang terinfeksi atau melalui tadi ya cairan atau benda-benda. Artinya harus dalam jarak yang sangat dekat dan interaksi yang cukup erat dengan penderita ya. Sementara kalau COVID-19 kan dia bisa menjangkau karena droplet, kadang-kadang bisa berubah menjadi airborne kalau dilakukan prosedur atau tindakan khusus sehingga bisa menjangkau jarak yang lebih luas ya, partikel-partikel yang melayang-layang di udara sehingga bisa juga menjangkau jumlah orang lebih banyak. Kalau cacar monyet tidak demikian. Kemudian dari sisi virusnya sendiri, COVID-19 itu kan SARS-CoV-2 itu adalah virus RNA, sementara untuk cacar monyet virusnya virus DNA. Kita tahu bahwa virus RNA itu lebih labil ya, lebih mudah mengalami perubahan-perubahan, evolusi, mutasi, sementara virus DNA jauh lebih stabil sehingga tidak terlampau mudah untuk mengalami perubahan atau mutasi. Sehingga mudah-mudahan dengan tadi ya mode of transmission dan juga karakteristik dari virusnya yang berbeda, peluang untuk menjadi pandemi menjadi jauh lebih kecil dibandingkan COVID-19. Pertanyaan berikutnya, ini semoga pertanyaan terakhir ya. Penyakit cacar monyet bisa
mematikan nggak ya, gitu ya? Bisa mematikan nggak ya? Cacar monyet pada umumnya bergejala ringan, ya, hanya pada individu-individu ya, dengan kondisi imun yang rendah, gejalanya bisa cukup berat dan juga bisa berakibat fatal. Jadi kalau ditanyakan apakah bisa berakibat fatal sampai mematikan, kasusnya sedikit, ya. Jadi sebagian besar ringan hanya pada orang-orang yang berisiko, khususnya yang memiliki daya imunitas yang rendah, ini bisa menjadi lebih berat sampai fatal. Baik Sobat Dropmed, sekian untuk bincang-bincang kita di Dropmed As hari ini. Ikuti terus kanal sosial media Pusat Kedokteran Tropis UGM dan nantikan bincang-bincang yang lainnya di Dropmed As berikutnya.